Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi wa syukrul ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma aslih lana sya'na kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita hadir di majelis ini untuk mengambil faidah dari kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu tentang hak yang paling besar yang harus kita tunaikan, kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan perintah yang paling agung, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini ya, kita akan masuk di bab yang ke-8, itu tentang ruqyah dan tamimah. Ya, ruqyah dan tamimah ini bahasa Arab. Ya, bentuk jamaknya ruqa dan tamaim. Ya. Di dalam bab ini yang harus kita perhatikan, penulis tidak memberikan status hukumnya. Penulis tidak mengatakan ruqyah dan tamimah termasuk syirik. Enggak. Penulis tidak menyebutkan itu. Kenapa? Karena nanti hukum ruqyah dan tamimah itu tergantung. Sebagaimana yang sebelumnya kita sudah membahas tentang memakai gelang dan benang atau sejenisnya untuk daf'ul mafasid, untuk menolak kemudaratan, menolak keburukan. Apa hukum pakai gelang untuk menolak keburukan? Hukumnya apa? Haram, syirik. Syirik besar, syirik kecil? Syirik besar. Ya, kapan di syirik besar? Meyakini kalau gelang itu yang kemudian ya memberikan perlindungan buat dia. Kalau dia meyakini Allah yang memberikan perlindungan tapi dengan gelang itu, hukumnya apa? Dia yakinnya. Ada orang pakai cincin kan, yakin Allah yang nyelamatin tapi lewat cincin, hukumnya apa? Syirik apa? Syirik kecil. Kenapa masuk syirik kecil? Kenapa dia jadi syirik? Kenapa Nabi Musa pakai tongkatnya nggak syirik? Kenapa pakai cincin syirik? Kan sama-sama yakin Allah yang memberikan keselamatan. Nah, ada dalilnya. Jadi kenapa jadi syirik kecil? Iya, menguatkan kepada Allah jadi syirik kecil. Coba kita minum obat, kemudian kita yakin Allah yang menyembuhkan lewat obat, syirik kecil apa enggak? Nah, terus bedanya apa sama cincin? Obatnya kecil gitu. Baik, ya. Iya, Allah ibarik fiik. Jadi sebab yang boleh diambil itu dua, sebab qadari dan sebab syar'i. Ketika sebab ini diambil dengan keyakinan Allah yang menyembuhkan, nggak ada masalah. Tapi kalau sebab ini tidak termasuk sebab qadari, yaitu sesuai dengan ilmu pengetahuan, atau dia tidak termasuk sebab syar'i yang ada dalilnya dari Allah, walaupun keyakinannya Allah yang memberikan manfaat, dia masuk ke dalam syirik asghar. Kenapa Nabi Musa tidak syirik? Karena termasuk sebab syar'i. Jadi antum harus pastikan itu dulu. Ya, ada sebab qadari dan sebab syar'i. Ya. Taib. Nah, begitu juga ketika kita bicara tentang ruqyah dan jimat. Sama. Ya, nanti akan kita lihat ketika ruqyah itu kan baca-bacaan. Ya, baca-bacaan dari kata qiraah, ya. Karena ruqyah itu sesuatu yang diberikan bacaan kepadanya. Ya, tamimah ya disebut tamimah karena li'annahum yarawna annahu yutimmu biha daf'ul ain, karena
benda ini dianggap bisa menyempurnakan untuk nolak bahaya ain atau tolak bala. Disebut jimat karena buat tolak bala. Disebut dengan tamimah karena yutimmu. Dari kata itu yutimmu, ya. Bahasa kitanya jimat. Tapi nanti akan kita lihat apakah pakai jimat itu syirik atau tidak, ya nanti tergantung. Ya. Seperti kemarin pakai gelang, balik lagi kepada sebabnya apakah qadari atau sebabnya termasuk syar'i. Nah, di sini penulis ya, yang pertama membawakan riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari seorang sahabat mulia Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu kana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Ya, Abu Bashir ya, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di beberapa perjalanan. Farsala rasulan alla yabqiyanna fi ruqbati ba'irin qiladatun min watarin au qiladatin illa quti'at. Kemudian Nabi SAW mengutus seorang utusan untuk apa? Ya, untuk ya, memberikan sebuah pernyataan, ya, jika masih ada sesuatu di leher ba'ir itu unta, ya, kalung dari di sini qiladatun min watar itu dikatakan kalau di sini disebutnya tali busur panah atau kalung apapun. Jadi watar itu kalau disebutin watar itu dia dari urat, ya, dari urat yang dipakai buat kalung, ya, yang dipakai buat kalung. Artinya ada sesuatu yang dipakai di kalung di leher unta yang diyakini itu bisa menolak ain, ya, menolak ain. Bentuknya apapun. Maka di sini penulis ragu, qiladatun min watarin au qiladatun. Apakah kalung itu dari urat binatang yang bisa dipakai buat tali busur panah, kan dia elastis, atau kalung apapun. Artinya ketika dipakaikan di leher unta sesuatu yang dipakai untuk menolak ain, kemudian Nabi mengatakan illa qutiat, kecuali harus diputuskan. Ya, jadi Nabi SAW mengutus utusan untuk memberitahu bahwa kalau saja masih ada unta yang memakai kalung, di mana kalung itu dipakai untuk menolak mudarat dalam bentuk ain, maka ya dia harus diputuskan. Ya, harus diputuskan. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalung ini, ya, ini berbeda dengan kalung yang dipakai misalnya binatang untuk menolak bahaya. Bahayanya apa? Supaya nggak hilang. Apa sapi itu, apa kalung sapi itu namanya? Yang kasih kleneng gitu. Nah, itu kan dipakein kalung supaya tolak bala atau tolak bahaya biar nggak hilang. Yang seperti ini syirik atau tidak? Kenapa tidak? Karena sesuai dengan sebab qadari, ya. Ya, emang bunyi-bunyi itu kan memang bisa membuat dia nggak hilang. Yang seperti berarti tergantung ketika dia pakai kalung untuk menolak sesuatu yang memang secara qadari terbukti, nggak ada masalah gitu. Ya, tapi kalau ini kan pakai kalung untuk nolak ain, apa hubungannya? Ya, nolak ain pakai kalung, misalnya anak antum dipakein kalung supaya nggak kena penyakit ain, ini nggak boleh. Kalau supaya nggak kena penyakit ain, diapain anak kita? Pernah bacain ini nggak, doa perlindungan kepada anak? Wa idzuka bikalimatillahi tamma min kulli syaitanin wahamatin wa ainin lama. Ini harusnya gitu. Antum punya cucu, yang udah punya cucu nih, yang punya anak apa keponakan lagi nimang-nimang, jangan bikin cucu kita stres. Cucu siapa? Cucu kan stres. Gila, gue nggak diakuin sama kakek gue, kan kacau jadinya. Ya, coba nimang-nimang sampai dikasih perlindungan. Wa'idzuka bikalimatillahi tamma. Aku pelindungkan engkau dengan kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin, dari setiap gangguan setan.
wahamatin, dari setiap binatang yang berbisa, wa ainin lama, dari pandangan manusia yang jahat. Subhanallah. Ini memproteksi gitu. Ya, ini sebab yang termasuk sebab syar'i. Jadi kalau sebabnya sesuai dengan sebab qadari atau sebab syar'i maka boleh diambil. Nah, di sini disuruh diputuskan karena tidak sesuai secara qadari maupun tidak sesuai secara syar'i. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Baik. Kemudian yang kedua, riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jimat dan tiwalah, bukan tilawah ya, tiwalah. Ya, kita lihat ruqyah itu apa sih? Ruqyah tadi kan, ya, jampe-jampe. Kenapa disebut syirik? Lihat, ada nggak ruqyah yang nggak syirik? Ada. Ketika ruqyah itu sesuai secara syar'i. Jadi kalau kita ruqyah, kalau kita lihat ruqyah ini sebetulnya kalau masuk dalam sebab qadari atau sebab syar'i ruqyah ini? Sebab syar'i. Sebab syar'i. Jadi ketika ruqyah itu sesuai dengan syariat, maka nggak ada masalah. Kalau ruqyah itu tidak sesuai syariat, baru masalah. Ya. Karena kita meruqyah boleh, walaupun tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, tidak terkonfirmasi secara ilmu pengetahuan orang sakit dibacain Fatihah. Secara ilmu pengetahuan nyambung nggak? Boleh nggak kita baca Al-Fatihah? Boleh. Kenapa? Karena sebab yang kita ambil dalam bentuk sebab apa? Nah, itu dia kuncinya. Antum harus tahu mana sebab qadari, mana sebab syar'i. Tapi kenapa Nabi mengatakan syirik? Pada ruqyah itu sebab syar'i, tapi Nabi mengatakan sesungguhnya ruqyah, jimat dan pelet syirik. Di artinya pelet bukan ini. Tiwala masih disebut dengan tiwala. Taib, ya. Kemudian penulis menjelaskan tentang di sini, ya. Nanti akan kita lihat ya bagaimana mengkompromikan ruqyah itu, kenapa bisa jadi syirik, kenapa kita boleh meruqyah. Taib. Sekarang kita lihat jimat dulu, ya. Jimat dulu. Jimat itu, ya, di sini diterjemahkan di buku ada syai'un yu'allaqu 'alal auladi yattaquna bihi al-'ain. Sesuatu yang dikalungkan di anak untuk menolak ain. Antum masih ketemu nggak zaman di mana anak kecil dipakein kalung warna hitam terus ada kotak di sini gitu? Ketemu ya? Banyak ya? Berarti yang tahu usianya kayak lebih dari 40 tahun ya. Kalau anak sekarang kayaknya nggak tahu gitu nih. Ya, itu tuh ada masa berlakunya tuh. Nanti di recharge, datang lagi ke tukang urutnya, itu diganti biar nggak sumeng, biar nggak sakit panas. Ya. Dulu yang suka baca pos kota tahu nggak antum otoy? Ada otoy, ada doyok kan dulu. Nah, otoy itu pakai gitu tuh. Saya ingat banget karena waktu saya SD yang nulis otoy itu kakaknya teman saya gitu. Waktu di Kemayoran dulu itu. Ya, ini, nah, kata penulis, jimat itu sesuatu yang dikalungkan di leher anak untuk menangkal ain. Ya, untuk menangkal ain. Ya. Kenapa jimat termasuk syirik dalam hal ini? Kalau jimat, kenapa mengalungkan kalung di leher anak bisa menolak ain? Kenapa masuk dalam perbuatan syirik? Karena menetapkan ada yang menyembuhkan, ada yang melindungi selain Allah. Berarti ini syirik uluhiyah, rububiyah atau asma wa sifat? Di mana letak ibadahnya? Syirik apa? Yang bisa menolak mudarat, yang bisa memberikan manfaat, itu bagian dari tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah? Tauhid rububiyah. Ya, berarti kalau ada yang menetapkan ada pengatur selain Allah, ada yang memberikan manfaat selain Allah, ada yang ngasih rezeki selain Allah, ada yang bisa menolak mudarat selain Allah. Berarti syiriknya syirik dalam apa? Uluhiyah atau rububiyah? Hah? Apa? Hah? Rububiyah. Syirik dari rububiyah. Kenapa? Karena dia menetapkan ada yang bisa memberikan manfaat selain Allah, ada yang bisa menolak mudarat selain Allah. Kenapa pakai kalung menjadi syirik? Karena dia menetapkan adanya pengatur selain Allah, adanya Rabb selain Allah. Kemudian kalau dikatakan enggak,
saya meyakini kalung ini bukan yang menolak mudarat, yang menolak mudarat adalah Allah. Kalung ini cuma sebagai sebab. Syirik atau tidak? Hah? Syirik. Syiriknya jadi syirik apa? Allah ibarifi. Syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Dengan keyakinan Allah yang memberikan perlindungan dari penyakit ain, tapi pakai kalung kita katakan syirik kecil. Kenapa jadi syirik kecil? Kan keyakinannya Allah yang menghilangkan mudarat. Kenapa jadi syirik kecil? Karena dia pakai kalung tidak dengan dua sebab, sebab qadari maupun sebab syar'i. Itu antum harus tahu, itu pondasi itu. Ya, jadi kalau bilang kenapa nggak boleh? Kenapa? Ya nggak boleh disyirik. Syiriknya di mana? Harus tahu. Syiriknya karena dia menetapkan ada yang memberikan manfaat selain Allah. Terus dibalikin. Kan gue enggak yakin kalung ini yang hilangin mudarat. Yang ngilangin mudarat itu Allah. Kalung ini cuma sebagai wasilah, kita katakan. Oh, kalau begitu syirik kecil. Kenapa? Karena mengambil sebab yang tidak diizinkan. Sebab yang diizinkan ada dua bentuk. Yang pertama sebab qadari, yang kedua sebab syar'i. Nanti jangan antum bilang iya Ustaz paham tapi ngomongnya susah. Itu nggak perlu. Antum harus bisa ngomongnya gitu. Kadang-kadang gitu tuh, tahu sih Ustaz, tahu, cuma ngomongnya susah. Enggak, harus bisa diomongin gitu. Ya, yang namanya kita dakwah nyampein ke orang itu harus dengan hujjah. Jadi kalau ada tetangga kita gitu ya, ada teman kita bilang begitu pakai cincin, tuh nggak boleh, tuh syirik lah. Kan gue nggak yakin cincin ini yang nyelamatin, gue yakinnya Allah. Ya nggak boleh, ya karena ya sebabnya nggak diizinkan. Loh, Nabi Musa pakai tongkat, ya sebab yang diizinkan dua, qadari dan syar'i. Ya Nabi Musa nggak sesuai qadari, tapi ada dalilnya syar'i. Sementara cincin wala qadari wala syar'i. Nah ini hujah. Ya, jadi harus kuat kita. Ini basic ini sebetulnya. Ya, orang pakai ini kita bisa klaim, wah haram, syirik, tahu dari mana? Pokoknya syirik, nggak bisa begitu. Ya, kita harus ngerti konstruksi berpikir, kita harus ngerti kenapa jadi syirik, kita harus ngerti gitu. Ya, nah di sini maka Nabi mengatakan, ya jimat itu ya syirik. Kenapa tadi? Karena dianggap bisa menghilangkan ya penyakit ain. Ya. Nah terus bagaimana? Kalau kemudian ada anak, misalnya anaknya cakep, wah ini anak cakep banget nih, karena takut dipuji atau menimbulkan rasa iri orang yang melihatnya, ya, nah anaknya cakep banget, boleh nggak dipakein baju jelek supaya nggak kena ain? Kan kalau tadi dipakein kalung nggak boleh. Misalnya ada anak dipakein kalung supaya nggak kena penyakit ain. Nah ini anaknya cakep. Nah udah deh, pakai kalung nggak boleh. Kita pakein baju yang jelek aja deh. Biar jadi nggak kelihatan cakep, biar nggak dipuji sama orang, biar nggak ada orang iri, supaya nggak kena ain. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Karena sebab qadari. Karena dengan itu orang itu tidak memujinya. Ya maka dalam kitab Zadul Ma'ad, ya, Utsman radhiyallahu an, ya pernah melihat seorang anak kecil yang cakep gitu. Maka kemudian Utsman mengatakan desimu naunatahu. Di pipinya kasih corengan sedikit gitu. Supaya apa? Supaya kesempurnaannya menjadi berkurang. Yang dengannya orang nggak ngiri dan orangnya nggak memuji dia, kemudian lupa mengucapkan masya Allah. Supaya anak ini nggak kena ain. Subhanallah. Nah sementara kita anak dicakep-cakepin, foto cakep-cakep pakai filter lagi, udah nipu, kena ain lagi lah. Halo wala quwwata illa billah. Ya orang pakai filter kan, Allah cakep banget nih perempuan, dipuji sama orang, gila orang cakep banget, kena ain dia. Ain gara-gara nggak cakep, ini udah rugi 2 kali. Subhanallah. Ya. Kata penyakit ainnya, ketipu kita katanya. Nggak tuh cuma begini doang orangnya. Ya, harusnya yang kena ain filternya ya, bukan orangnya ya. Ini kan sekarang orang kalau pakai filter ya Allah, aki-aki aja bisa keren tuh, masya Allah. Jadi hijau. Masya Allah. Coba kalau percaya pakai filter ntar sampai rumah gitu. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sementara ruqyah, ya tadi kita katakan ruqyah itu boleh kalau memang sesuai dengan yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi
wasallam. Kapan ruqyah itu menjadi syirik? Kan tadi katanya kan ruqyah itu syirik. Kapan ruqyah itu menjadi syirik? Ya, pada ruqyah itu sebab syar'i ketika baca-bacaannya mengandung doa kepada selain Allah. Ruqyah itu jampe-jampe kan? Ada doa kan? Nah, ketika doanya itu diucapkan untuk meminta bantuan kepada jin tertentu. Biasanya tukang-tukang dukun gitu ya, kalau dinyembuhin orang pakai jampe-jampe itu ciri-cirinya bacanya nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Syadallah ilallah syadallah Muhammad Allahumma shalli ala ini yang kita nggak tahu. Jangan-jangan dia membaca mantra-mantra tertentu untuk mendapatkan pertolongan dari jin. Nah, ini menjadi syirik. Jadi kenapa ruqyah dikatakan syirik oleh Nabi SAW? Ketika ruqyah mengandung doa-doa memohon pertolongan kepada selain Allah. Ya, sementara kalau ruqyah itu datangnya dari bacaan Quran atau apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka boleh-boleh saja kita meruqyah. Ya, boleh-boleh saja kita meruqyah. Taib, sekarang ruqyah sudah, ya, jimat sudah, ya. Kemudian yang ketiga apa itu? Tiwalah. Ya, tiwalah. Tiwalah itu bukan tilawah ya. Tiwalah. Tilawah di sini disebutkan ya, kalau kita mah pelet ya. Sesuatu yang dibuat dengan anggapan bahwa hal tersebut dapat membuat orang mencintai. Ya. Biasanya di sini ya, isayn yu'aliqunahu ala zawji yaz'umuna annahu yuqarribu zawja ila zawjiha. Ya. Jadi supaya si istri lebih cinta kepada suami, si suami lebih cinta kepada istri. Ya. Ini syirik atau tidak? Syirik. Kenapa syirik? Nah, tadi laisa bisababi syar'i wala qadari lil mahabbah. Seperti apa misalnya? Tukar cincin. Orang tukar cincin. Kemudian mengatakan selama cincin ini melingkar di jari kita, cinta kita abadi. Syirik atau tidak? Syirik nggak? Mulai bingung nih. Ada yang bilang nggak, ada yang coba yang syirik. Kenapa jadi syirik? Menggantungkan ke cincin, bahwa cincin seakan-akan yang memegang hati orang ini. Padahal cinta itu datangnya dari siapa? Allah. Seakan-akan cincin kita selama cincin ini melingkar di jari kita, cinta kita abadi. Subhanallah. Ntar suami istrinya gendut, cincinnya nggak muat, cintanya nggak abadi lagi. Ini modus laki-laki yang ngomong begini berarti. Ya. Tapi kalau dia mengatakan ya enggak lah, nggak pakai keyakinan lah, cuma mau tukar cincin doang, hukumnya apa? Boleh atau tidak? Tadi kalau keyakinan kita tukar cincin, semoga dimasukin, ya, pakai bismillah lagi, bismillah. Selama cincin ini melingkar di jari kita, cinta kita abadi. Syirik karena menetapkan yang memegang hati manusia cincin. Terus mengatakan enggak, saya nggak punya keyakinan apapun, saya pengen tukar cincin aja kalau lamaran. Hukumnya apa? Boleh atau tidak? Kenapa tidak? Tasyabuh kepada orang kafir. Ya, jadi pakai tukar cincin nggak kalau ngelamar? Nggak pakai tukar cincin. Ya, bisa masuk ke dalam tasyabuh atau masuk ke dalam kesyirikan. Kalau wah enggak, bukannya cincin yang mengikat cinta kita lah Allah, bukannya cincin. Ini mah cincin sebagai sebab. Hukumnya apa? Syirik asghar, syirik kecil. Tapi ya, ini jemaah rahimani warahmatullah. Tapi kalau kemudian suaminya pulang bawa pajero ngasih ke istrinya supaya istrinya cinta, syirik atau tidak? Enggak, ini mah jelas ini mah. Enggak, ini sebab apa masuknya? Sebab qadari. Iya, masya Allah. Maka pelet Arab kalah sama pelet Jepang sekarang udah. Ya. Nah, itu dibaca-bacain istrinya nggak tahu cinta, dipulang bawa pajero baru. Ini buat mama, apa hadiah aja buat mama. Papa mau kawin lagi ya? Oh, enggak, hadiah dong buat mama. Mama makin cinta sama papa. Tuh kan, pajero berarti. Boleh nggak? Boleh, tapi kita nggak mampu.
Ini jamaah. Jadi tiwala ini tiwala ya. Jadi tiwala kalau sebab supaya qadari, misalnya istri kemudian berakhlak baik, kemudian di skincare supaya suami makin cinta, boleh nggak yang seperti itu? Boleh, karena itu sebab qadari. Sementara kalau misalnya pelet, ya, ya jampe-jampe tertentu, ya pelet lah. Pelet itu bisa macam-macam. Saya nggak tahu pelet bentuknya seperti apa. Nah ini nggak boleh karena dia tidak termasuk dalam sebab qadari maupun dalam sebab syar'i. Kira-kira untuk saling mencintai sebab syar'i apa kira-kira? Sebab qadari tadi kan Pak Jiro kan, nggak mampu gitu Pak Jiro. Ada nggak sebab syar'i supaya kita bisa saling mencintai? Ada. Antum waktu pertama habis nikah, antum udah lupa lah, yang jenggotan putih udah lupa lah, ya. Udah lama banget, apalagi Aki ini nih, Aki Yasin, ya udah kelamaan deh. Waktu pertama nikah, didoain nggak istrinya? Pegang ubun-ubunnya doa. Siapa yang baru nikah? Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alai wa a'udzubika min syariha wa min syari ma jabalta alai. Nggak hafal antum, nggak boleh nikah lagi antum, nggak boleh nikah lagi antum. Ya. Kemudian setelah itu Allahumma habib, ya, Allahumma habib ba'duna ila ba'd. Ya Allah, buatlah kami saling mencintai. Ini sebab syar'i. Jadi minta sama Allah, ya Allah, tumbuhkanlah rasa cinta di hatiku kepada istriku. Tumbuhkan rasa cinta istriku kepada diriku. Boleh, ini sebab syar'i. Ini pelet syar'i namanya. Karena cinta itu memang datang dari Allah. Coba antum perhatikan kalau orang nikah, itu dibacain surah Ar-Rum. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Setelah itu apa kata Allah? Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Dan Allah menjadikan kasih sayang di antara mereka. Lihat, cinta itu pemberian, given. Jadi kalau kita minta kepada Allah supaya saling mencintai, ini boleh, ini sebab syar'i. Ya, jadi antum pilih deh. Pelet, syirik, pajero, mahal, doa. Ini kayak yang paling paling mungkin kita lakuin. Kita ambil yang ini aja deh gitu. Subhanallah. Mudah bagi Allah membuat seseorang itu mencintai pasangannya, mudah bagi Allah. Hati kita kan dipegang sama Allah. Nah ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Taib. Ya, ini syirik. Nah dikatakan oleh antum, perhatikan, yang punya buku perhatikan, ya, yang hadis itu maksudnya hadis yang kedua. Inna ruqa wa tamaima wa tiwala syirkun. Syirik di situ pakai alif lam enggak? Nabi mengatakan syiriknya pakai alif lam enggak di hadis yang kedua? Enggak pakai alif lam. Berarti kalau enggak pakai alif lam, ini menunjukkan syiriknya bisa besar bisa kecil. Kalau Nabi kasih alif lam, itu definitif, itu pasti syirik besar. Nah, maka tadi kita katakan ruqyah, jimat dan pelet, dia bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil, tergantung. Yang pertama keyakinannya kepada siapa? Kalau keyakinannya kepada Allah, maka syirik. Ya kalau keyakinannya kepada benda, maka syirik besar. Kalau keyakinannya kepada Allah, dilihat sebabnya. Kalau tidak sesuai dengan sebab yang diizinkan, maka masuk ke dalam syirik kecil. Maka Nabi tidak mendefinitifkan syiriknya dengan syirik besar. Karena jimat dan pelet bisa saja dia masuk syirik besar, bisa saja dia masuk syirik kecil. Tergantung kondisinya tadi. Bisa dipahami? Jadi kapan jadi syirik besar? Kalau keyakinannya kepada bendanya. Kapan jadi syirik kecil? Kalau keyakinannya kepada Allah namun sebabnya tidak diizinkan, baik sebab qadar sebab syar'i. Allah yubarik fikum ahsantum jami'an. Baik. Kemudian kita lihat hadis yang ketiga. Ya. Dari Abdullah bin Uqaim secara marfu. Apa itu yang masuk dengan hadis marfu? Kan nanti bisa dibaca tuh kayak di buku nih. Hadis marfu diriwayatkan dari Abdullah bin Uqaim. Apa hadis marfu? Bukan. Apa hadis marfu? Hadis yang sanadnya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut hadis marfu. Ya, kalau hadisnya mauquf berarti sanadnya sampai kepada sahabat. Hadis qudsi sanadnya sampai kepada Allah. Nah, jadi ada qudsi, marfu, mauquf. Itu istilah. Walaupun di sini tidak disebutkan Rasulullah bersabda. Tidak dikatakan dalam redaksinya Rasulullah bersabda. Dari Uqaim mengatakan man ta'alaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu ya
maka Allah jadikan dia bergantung kepada barang tersebut. Ini perkataan Abdullah bin Uqaim atau perkataan Rasulullah? Perkataan Rasulullah. Tahu dari mana? Kan nggak ada redaksi Rasulullah bersabda. Ada keterangan hadis marfu. Begitu cara memahaminya. Jadi kalau kita baca buku hadis marfu, berarti ini perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nggak ada redaksi Rasulullah bersabda. Ya Allah, ada Rasulullah. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka Allah buat dia bergantung kepada sesuatu tersebut. Nah, ini ya, orang ini ya, orang ini selalu bergantung kepada sesuatu. Ya, misalnya ya, ada orang mau pergi ya, tapi nggak jadi pergi gara-gara ya sesuatu yang tertinggal. Kalau nggak ada itu kayaknya dia nggak tenang ya. Maka Allah buat orang itu selalu bergantung kepada barang tersebut. Ya, padahal Allah sudah mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, bergantung kepada Allah, maka Allah akan cukupi. Ya, maka Allah akan cukupi. Harusnya cukup Allah sebagai pelindung. Maka kita katakan hasbunallahu wa ni'mal wakil ya. Baik, ini jamaah rahimani wa Allah. Nah, kemudian kita lihat ya. Ya. Terus bagaimana kalau yang digantungkannya itu ayat-ayat Al-Qur'an? Ini ya. Bagaimana kalau digantungkannya itu ya ayat-ayat Al-Qur'an? Ya. Di sini nanti ada perbedaan. Ini terjemahannya di buku ini ya. Baik. Ya, kita lihat dulu dengan hadis riwayat Imam Ahmad ya. Jadi sebelum masuk ini di bukunya ini nggak ada ini. Nah, tapi bagaimana kalau yang digantungannya ayat-ayat Quran? Maka sebagian sahabat memberikan rukhsah, sebagian lagi tidak memberikan rukhsah. Ya, sebagian lagi tidak memberikan rukhsah. Nanti kita lihat di ujung pembahasannya. Jadi tadi kan Nabi mengatakan man ta'alaqa syai'an uqila ilaihi, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka dia akan selalu bergantung kepada sesuatu tersebut. Nah, apakah yang digantungkan ini bisa menjadi syirik? Tadi kita ketahui, ya, kalau dia bergantung kepada zat tersebut syirik. Kalau dia bergantung kepada Allah namun zatnya tidak masuk sebab syar maupun sebab qadari, maka dia menjadi syirik kecil. Terus bagaimana kalau yang digantungannya Quran? Itu ada pembahasan di akhir, insyaallah nanti kita bahas, ya. Ada orang misalnya ngegantungin di mobil Quran supaya selamat misalnya gitu, ya. Apakah termasuk sebab qadari atau termasuk sebab syariat atau tidak termasuk dua-duanya? Ya, nanti akan kita lihat. Tapi kita lihat sekarang riwayat Imam Ahmad ya, dari Ruwaifi berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, ya Ruwaifi, la'alal hayata tatulu bik, wahai Ruwaifi, ya, semoga hidupmu panjang umur, ya, semoga engkau panjang umur. Fakhbir nasa anna man aqada lihyatahu, maka kabarkan kepada manusia barang siapa yang mengikat, mengepang jenggotnya, au taqallada wataran, atau ya memakai kalung dari tadi urat binatang, wataran, au istanja bi raji'i dabatin au azmin, au dia beristinja dengan tulang binatang, ya, beristinja dengan kotoran binatang atau dengan tulangnya. Fa inna Muhammadan bari'um minhu, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari mereka. Jadi ada 3 perbuatan yang Nabi mengatakan Nabi berlepas diri dari orang tersebut. Yang pertama apa tadi? Mengepang jenggot. Yang kedua, menggantungkan
jimat, ya anggaplah menjimat kan, tali dari urat itu jimat. Yang ketiga, istinja dengan kotoran hewan atau tulang hewan. Ini ada kalimat Nabi Muhammad berlepas diri dari tiga ini merupakan bentuk perbuatan yang diharamkan. Karena ada kalimat Nabi berlepas diri. Ya, Nabi berlepas diri. Baik, kita lihat yang pertama. Ya. Yaitu menggelung jenggot. Ya, menggelung jenggot, ngepang jenggot. Ya. Kenapa nggak boleh? Biasanya orang ngepang jenggot di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bentuk iftikhar, bentuk pengagungan. Ya, jadi kalau dia keren, dia orang high level lah gitu, ya ini kesombongan, menunjukkan kesombongan, maka ini dilarang. Ya. Yang kedua, kenapa mereka mengepang jenggot? Karena takut kena penyakit ain. Ya. Penyakit ain. Ya, maka dia ngepang jenggotnya biar nggak kena penyakit ain, biar nggak punya penyakit ain. Nah, ini dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ngepang jenggot. Ya. Ya, kalau kita kan banyak tuh ngepang jenggot. Ya kalau kita ngepang jenggot mungkin tasyabuh kepada orang kafir. Ya karena rata-rata kan jenggotnya dikepang gitu. Ya, saya jenggotnya dikepang. Saulin jenggotnya dikepang nggak? Nggak ya? Yahudi yang ngepang jenggotnya. Tapi kemudian yang kedua, ya menggantungkan jimat. Ya, menggantungkan jimat. Yang ini jelas sudah kita bahas tadi. Ya, ini kita bahas tadi. Yang ketiga, istinja. Istinja itu apa? Bersuci. Ya, bersuci itu ada dua. Ya, ada istinja dengan air, kemudian ada istinjar, itu dengan batu. Ya, artinya bersuci. Bersuci pakai batu boleh, tapi yang nggak boleh bersuci dengan dua. Ya, yang pertama dengan kotoran binatang. Kenapa nggak boleh? Kenapa kita nggak boleh beristinja dengan kotoran binatang? Karena kotoran binatang itu menjadi makanan ya binatang dari kalangan jin. Ya, kotoran hewan itu menjadi makanan hewan dari kalangan jin. Sementara tulang nggak boleh juga beristinja dengan tulang, karena tulang itu menjadi makanan jin. Ya, jadi kalau kita makan tulang, makan daging ada tulangnya, tulang itu jadi makanan jin. Makanya bisnis yang paling disebelin sama jin itu bisnis tulang lunak. Jinnya nggak dapat jatah, manusia serakah banget. Ya. Kalau tulang lunak kan sama tulang-tulangnya dimakan. Ya, maka jinnya nggak kebagian. Ini bisnis yang menyempitkan rantai makanan jin. Ya. Ya kalau kotoran juga nggak boleh, ya, kotoran nggak boleh. Nah biasanya tuh kalau bimbing jamaah haji dulu sama Ustaz Jajid Allah yarham, Ustaz Suad Allah yarham, itu kalau di Muzdalifah tuh suka bercanda gitu. Ayo ibu-ibu kalau nyari batu bedain batu sama kotoran unta, karena kotoran unta kalau keras dia kayak batu. Ya, terus bagaimana cara ngebedainnya? Dicium. Kalau nggak yakin dijilat. Karena nggak boleh gitu, karena dia kalau keras itu kayak batu, maka nggak boleh kita istinja dengan itu. Maka Nabi SAW berlepas diri dari tiga perbuatan ini. Ya. Taib. Kemudian yang selanjutnya Waqi mengatakan, ya, bahwa Sa'id bin Jubair berkata, barang siapa yang memutus segala sesuatu, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabatin. Ya, ini riwayat Imam Waqi dari Sa'id bin Jubair. Barang siapa yang memutus suatu jimat dari seseorang, maka tindakannya itu sama dengan memerdekakan budak. Jadi antum kalau ada orang pakai jimat, kemudian misalnya ada anak kecil pakai gelang putusin, pakai kalung putusin, jimat apapun, ya apalah jimat yang sering dipakai kemudian diputuskan, maka keutamanya seperti memerdekakan seorang
budak. Kenapa demikian? Ya, sebagian ulama mengatakan ketika dia memutus jimat, dia memerdekakan seseorang seperti dia memerdekakan seorang budak karena dia membebaskan orang itu dari perbudakan jin. Ya, perbudakan setan. Ya, sehingga sama dengan membebaskan manusia dari perbudakan. Cuma bedanya ini perbudakan bukan dari manusia, tapi perbudakan dari jin. Karena orang kalau pakai jimat dia pasti harus ada timbal balik. There is no free lunch. Nggak ada makan siang gratis. Jin pasti minta sesuatu. Untuk bisa memberikan kekuatan, jin minta sesuatu. Ya, nggak ada yang namanya jin ngasih sesuatu tanpa imbalan. Ya, kecuali di zaman Umar bin Khattab itu ada seorang wanita, ya diceritakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang ditanya oleh sahabat yang lain di mana Umar. Akhirnya wanita itu minta tolong jin nyari Umar. Ternyata Umar ada di pertangkan unta. Itu diceritakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia seperti ini boleh nggak minta tolong kepada jin yang seperti ini? Boleh, karena nggak ada timbal balik. Nggak ada timbal balik. Tapi kalau sekarang keimanan orang sekarang pasti timbal balik. Maka Allah sebutkan dalam Quran, wa kanu rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian manusia yang minta tolong kepada sebagian dari jin dan jin itu menambah kesesatan. Karena jin kalau dia memberikan sesuatu pasti ada imbalan. Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari pernah cerita, ya dulu di Saudi itu ada orang ketangkep. Ternyata dia dukun. Dia dukun, dia ketangkep di masjid. Dia orang yang paling akhir keluar dari masjid. Ternyata dukun. Orang-orang udah pulang dia belum, masih zikir terus di masjid. Ya, tapi antum jangan suzon ya. Nanti ada orang pulang dari masjid belakangan, jangan-jangan dukun gitu. Ya. Pas ditangkap, dukun itu sedih gitu. Kenapa kamu sedih? Kok saya bisa ketangkap? Kenapa saya bisa ketangkap itu? Harusnya nggak bisa ketangkap karena perempuan banyak di rumah saya. Oh, syekh yang nangkapnya nanya. Kalau di Saudi itu ada. Syekh Amar Ma'ruf Nahi Mungkar itu khusus buat nangkepin dukun itu ada. Gitu. Ya, apa hubungannya kami nangkep dengan banyaknya wanita di rumah kamu? Ya harusnya jinnya ngasih tahu aku dong kamu mau datang gitu. Ya kata syekh, ya mungkin kita tadi keluar baca doa kepada Allah sehingga jin itu nggak bisa punya kekuasaan atas diri kita karena kita dilindungi oleh Allah. Bisa jadi seperti itu. Ya, tapi sebetulnya stok wanita di rumah saya banyak. Mulai digali, wanita itu untuk apa? Ya, untuk mendatangkan kekuatan dengan cara apa? Darah haidnya yang diambil buat nurid ayat kursi. Jadi jin itu ngasih kekuatan kepada si dukun dengan imbalan dukun itu nulis ayat kursi pakai darah haidnya wanita yang ada di rumahnya. Jadi nggak ada namanya makan siang gratis. Maka ketika orang membebaskan dirinya dari jimat, dia membebaskan diri dari perbudakan jin. Dibudakin sama jin. Ya coba orang yang punya keris kan dimandiin setahun sekali kan, dikasih kembang, dibudakin oleh jin. Ya, ini kata Imam Waqi, ya barang siapa yang memutus jimat dari seseorang, maka dia setara dengan membebaskan seorang budak. Kemudian Waqi juga mengatakan, ya, dari Ibrahim yang dimaksud di sini ada Ibrahim An-Nakhai berkata, kanu yaqrahuna tamaima kullaha minal Qur'an wa ghairul Qur'an. Ibrahim An-Nakhai mengatakan, ya para sahabat, ya termasuk Abdullah bin Mas'ud di sini, ya membenci segala jenis jimat baik dari Quran maupun bukan dari Quran. Nah ini pembahasan kita, ya pembahasan kita bagaimana kalau jimat itu dari Al-Quran. Ya, jimat itu dari Al-Quran. Yang pertama, Quran itu bukankah syifa? Quran itu obat. Berarti Quran itu sebab syari atau tidak? Berarti boleh menggantungkan jimat untuk menyembuhkan orang dari penyakit dengan ayat Al-Quran. Hukumnya apa? Syirik? Enggak syirik. Hukumnya apa? Bid'ah. Kenapa? Usingnya salah, cara menggunakannya salah. Sebagaimana misalnya, ya, Ka'bah itu tempat yang diberkahi enggak? Ya, tapi bukan berarti dengan ngusap-ngusap Ka'bah, bukan caranya ngambil berkah. Seperti itu, berkah tempat artinya kita berdoa di situ, kita beribadah di situ, itu mendatangkan banyak kebaikan. Bukan dengan cara ngusap-ngusap Ka'bah. Nah begitu juga Quran itu sebagai obat. Iya kalau dibacakan, bukan dengan cara
dijadikan jimat. Berarti ini apa ya? Salah penggunaan gitu. Ya. Salah penggunaan, ini masuk dalam perbuatan bid'ah. Yang pertama, dia bisa masuk ke dalam perbuatan bid'ah. Ya. Yang kedua, ya. Yang kedua, dia bisa masuk penghinaan terhadap Quran. Ya. Bayangkan kalau dia misalnya digantungkan di anak kecil. Anak kecilnya pipis, ngiler, datang ke tempat-tempat yang kotor, berarti kita menghinakan Quran. Ya, kita menghinakan Quran. Ya, perendahan terhadap Quran juga. Ya, selain itu misalnya antum ada larangan berhenti, es coret, antum berhenti di situ. Itu berarti antum sedang merendahkan yang bikin peraturan ya. Gue dibilang jangan parkir di sini, lu parkir di sini. Mentang-mentang anak pejabat lo gitu kan, merendahkan yang bikin aturan. Nah begitu juga bagaimana orang kemudian naruh bacaan Quran di rumahnya untuk nolak bala, tapi di bawahnya terjadi kemaksiatan, nonton TV misalnya, ada musik di situ, ya. Maka ini menjadi sebuah penghinaan terhadap Al-Quran. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengharamkan jimat walaupun dari Al-Quran. Sebagian ulama memberikan rukhsah. Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih cenderung untuk mengambil pendapat Ibnu Mas'ud. Walaupun tidak masuk ke dalam perbuatan syirik, dia bisa masuk dalam perbuatan perendahan Al-Quran atau bisa masuk dalam perbuatan bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa kita dapatkan tentang ruqyah dan tamimah. Silakan kalau ada yang mau nambahin. Amin. Selain doa perlindungan, bagaimana bila anak kita yang saat dimana kadang selalu ada yang memuji tanpa mengucapkan kalimat Masya Allah. Ya tadi kita kasih perlindungan itu, ya, kasih perlindungan itu. Kemudian kalau memang kita dengar kita Masya Allah, kita sebutkan Masya Allah, ya, Masya Allah itu. Ayo sebut Masya Allah ya Bu ya, aduh ya. Jadi ya perlindungan itu salah satu dari itu. Ya maka kalau anak itu kadang-kadang kan kita lihat, oh anaknya panas nih mau bisa jalan. Jangan-jangan dia panas bukan mau bisa jalan, karena jangan-jangan dia panas gara-gara kena ain gitu. Ya cuma kita nggak tahu aja gitu. Ya. Dan penyakit ain ini sesuatu yang sangat nyata dan tidak kepada manusia, bisa juga kepada binatang. Maka tadi orang Arab ngalungin unta supaya nggak kena ain, karena kalau untanya gemuk bisa dipuji atau membuat orang iri, kemudian memandang dengan pandangan keirian. Maka bisa jadi penyakit ain. Ini menunjukkan ain tidak hanya kepada manusia, bisa juga kepada binatang, bahkan bisa kepada benda. Nah, antum diajak naik mobil sama teman, bareng yuk gitu, naik. Gila mobil lo bagus banget, bilang Masya Allah gitu. Masya Allah bagus banget, berapa cicilannya? Oh ini mah ngeledek banget gitu. Udah dikasih tumpangan ngeledek lagi gitu. Jadi tetap ucapin Masya Allah. Jadi kalau kita dengar Masya Allah gitu. Ya kalau enggak ya kita kasih perlindungan tadi. Bagaimana seseorang yang mempunyai pekerjaan konten kreator, terkadang suka menampakkan wajah, kemudian khawatir terkena ain, apakah termasuk kurang tawakal? Ya, pada pagi sore ia rutin membaca zikir pagi dan petang. Ya nggak apa-apa. Ya makanya dia kalau bisa jangan terlalu membuat orang apa? Orang bahasa sekarang apa? Tebar pesona. Ya, tebar pesona. Ustaz Firanda hafizahullah taala pernah cerita ada seorang yang baru nikah. Ya, si istri masang wajah suaminya sebentar. Assalamualaikum Zul. Sebentar Abi masih ngajar ya. Iya sebentar Abi masih ngajar. Ntar sebentar lagi Abi jemput ya. Sebentar ya. Abi masih ngajar ya. Sebentar ya. Ya. Ada seorang wanita yang majang foto suaminya. Mereka kemudian bulan madu. Pulang bulan madu itu suaminya ya berubah sikapnya. Sampai 6 bulan nggak nyentuh istrinya. Justru yang sadar itu orang tua si suami. Dia bilang sama istrinya, kayaknya ada yang masalah dengan suami kamu. Dibawa ke seorang syekh, kemudian diruqyah. Diruqyah kemudian dia baru mengatakan suaminya, kemarin saya ngeliat tuh istri saya tuh sesuatu yang jelek di saya gitu. Ya ternyata penyakit ain itu kena suaminya gara-gara istrinya majang ya gambar suaminya. Ya antum nih hati-hati gitu. Ya itu bisa, makanya ya kurangi hal-hal yang bisa menebar
pesona, antum jadi konten kreator, ya kurangi gitu ya. Jangan terlalu kecakapan gitu. Ya, udah takdir Ustadz, sombong banget ente, kan bisa juga dibuat supaya nggak kelihatan cakep gitu. Ya ini jamaah rahimani wallahu a'lam. Ya, sambil terus kemudian melindungi diri dari ya hal-hal tersebut. Ustadz, bagaimana kalau punya asam lambung dan kalau kemana-mana bawa obat, kalau nggak bawa obat takut kumat di jalan, apakah termasuk syirik? Ya enggak. Kalau memang obat ini secara qadari, tapi kalau ketergantungan, aduh nggak bawa nanti gimana ya, pas nggak bawa misalnya, terus dia jadi depresi, dia stres, jangan-jangan asam lambungnya naik bukan karena makanan, gara-gara stres nggak bawa obat akhirnya. Jadi dia kan asam lambung itu naik bisa juga karena pikiran kan, yang sebetulnya nggak asam lambung, cuma karena pikirannya. Ya sudah, kalau nggak bawa asam lambung ya qadar nggak bawa. Gini loh, kita bawa obat, saya juga bawa. Kalau saya safar saya bawa beberapa obat yang memang ya terutama asam urat. Ya penyakit orang kaya lah, banyak makan enak gitu alias jorok. Ya, itu asam urat. Saya pernah ya qadarullah itu pas mau pulang dari Saudi malamnya diajak, waktu nggak sekarang ya, udah agak lama juga gitu, diajak makan nasi mandi pakai kepala kambing. Pas dikeprek itu otaknya makan, jalan malam itu malam, besoknya pulang aman, obat semua masuk ke bagasi. Pas di bandara Jeddah, udah mulai cenut, waduh kacau nih. Di pesawat 9 jam duduk, sendal nggak muat, bengkak. Ya Allah, qadarullah, ba'dallah makan otak nih. Obat tadi di bagasi, diem ngeruqyah terus. Ya sudah qadarullah. Ya, jadi boleh bawa obat, tapi kalau ketergantungan nanti kalau obat gimana? Ya kan ada Allah yang menyembuhkan insyaallah. Ya bisa kita ganti dengan ruqyah. Ikhtiarnya boleh, tapi ketergantungan sampai kemudian akhirnya dia sakit gara-gara nggak bawa obatnya, bukan gara-gara sakit makanannya, ya bukan telat makan, gara-gara pikirannya, kan jadi susah hidupnya. Ya boleh bawa obat, tapi kemudian kalau nggak bawa obat ya tenang aja. Ya bisa jadi Allah mudah bagi Allah membuat asam lambungnya nggak naik, gampang mau Allah mah. Ya api Ibrahim Ali bilang ya narkuni bardan wasalaman, itu langsung adem tuh api segitu gede, apalagi cuma asam lambung kita turun asam lambung gitu deh. Gampang itu buat Allah, gampang buat Allah. Ya, jangan sampai kemudian kita stres gitu. Bolehkah wanita bekerja menjadi TKW ke luar negeri? Ya, karena terdesak. Ya, saya nggak tahu terdesaknya seperti apa. Ya, terdesaknya apakah bisa menyebabkan kematian kalau dia nggak bekerja di luar negeri? Ya terdesak apa? Apakah dia nggak punya keluarga yang bisa menanggung dia? Ya terdesaknya seperti apa? Apakah di tempatnya sudah nggak ada pekerjaan lagi yang bisa dia lakukan? Jadi saya ngelihatnya keterdesakan ini sesuatu yang sekarang saya ngelihatnya enggak. Dia bisa jadi pembantu di sini. Ya, dia bisa jadi kuli panggul di pasar. Dia bisa jadi kuli cuci. Ya kalau dia punya kemampuan dia bisa ngajar segala macam. Insya Allah masih ada. Kecuali saya butuh uang banyak. Ini bukan keterdesakan, ini kebutuhan. Ya. Kebutuhannya buat apa juga gitu. Ya gaya hidup apa nutupin utang, saya nggak berani jawab. Keterdesakan seperti apa, tapi secara umum safar seorang wanita apalagi bekerja haram hukumnya. Ya, bahaya buat agama dia, bahaya buat kehormatan dia. Apalagi TKW-nya di negeri kafir lagi. Wah, double tuh bahayanya. Ya, bepergian ke negeri kafir aja nggak boleh, apalagi bekerja di negeri kafir. Yang majikannya kafir. La haula wala quwata illa billah. Rusak agamanya ntar. Ya. Wallahu a'lam. Kecuali misalnya kerjanya sama syekh di Saudi, udah gitu serba suaminya, TKW dia kan, tapi bersama suaminya, beda lagi ntar boleh apa enggaknya, boleh. Kalau ada suaminya di situ, ya kemudian bekerja di satu tempat bersama suami. Orang-orang Saudi kalau masyayikh di Saudi, yang kalau dia mencari perempuan Indonesia, pasti sama suaminya diberangkatin. Suaminya tukang kebun, ya istrinya jadi pembantu. Itu orang Arab yang ya syekh yang memang pemahaman agamanya bagus, dia nggak mau memasukin wanita ke dalam rumahnya, wanita asing tanpa mahram. Tapi kalau yang lain justru sengaja dan kerusakannya besar. Jadi boleh nggak? Ya tergantung kondisinya. Apakah dosa ghibah bisa diampuni dengan istighfar? Tidak. Dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu lebih tinggi dari istighfar. Maka kita mengatakan Allahumma gfirli wa tub alayya. Allah mengatakan wastaghfiru tsumma tubu ilaihi. Berarti taubat lebih tinggi ketimbang istighfar, dan dosa besar ghibah, dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ghibahnya sudah kedengeran sama yang kita ghibah, kita minta penghalalan. Saya gibahin Pak Yasin misalnya, Pak Yasin hari ini nggak datang, saya bilang, oh Pak Yasin itu masya Allah orangnya semangat, orangnya ganteng.
Ini bukan ghibah namanya, fitnah ini mah ya. Misalnya saya jelekin Pak Yasin, kemudian saya mau tobat dari ghibah saya, maka di majelis yang sama saya harus menghapus perkataan saya. Nggak perlu minta maaf ke Pak Yasin kalau belum didengar oleh Pak Yasin. Tapi kalau udah kedengeran Pak Yasin, saya harus ke Pak Yasin minta penghalalan. Itu ghibah. Jadi kalau kita sudah ghibah dan ghibah itu sudah pernah didengar sama saudara kita, ya maka kita harus minta penghalalan. Nggak cukup dengan istighfar, kita harus minta penghalalan. Kata teman kita, kata saudara kita, ya udah, ana maafin, tapi ana minta uang 10 juta, bayar 10 juta. Karena hari ini 10 juta masih bermanfaat, nanti di akhirat 10 juta nggak bermanfaat. Minta penghalalan. Cuma boleh dirayu, jangan 10 juta lah, gitu, 100.000 lah, gitu. Silakan. Tapi minta penghalalannya. Sering kalau saya berpergian, lalu tiba-tiba perut muter, ingin pup. Saya suka cari batu kecil untuk dipegang, dimasukkan saku. Biasa sakit perut hilang, termasuk syirik atau tidak? Saya enggak jawab. Jamaah yang jawab. Kalau lagi kebelet pup, kemudian pegang batu supaya enggak kebelet, hukumnya boleh atau tidak? Tidak. Karena dia masuk syirik kecil. Kalau keyakinannya Allah yang bantu. Kenapa? Karena megang batu enggak ada hubungannya dengan sebab qadari atau sebab syar'i, apalagi cuma dimasukin ke kantong, kecuali disumpulin, itu baru boleh, itu qadari itu. Itu boleh kalau qadari gitu, set gitu udah qadari itu. Itu boleh, itu nggak syirik yang begitu lah. Udah antum diopnam. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.